Mari kita awali kajian kita atau ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita puji Allah. Salawat atas Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu khususnya, mohon saja nanti dipahami anak-anak kita ini yang baru semua. Jadi barangkali ketertibannya atau kegaduhannya nanti kurang bagus lah. Mohon dipahami dan dimaklumi oleh bapak dan ibu-ibu yang berhadir. Kalau yang lampau itu anak-anak lama semua, semuanya bisa tertib. Sekarang ini baru dicokok. Yang laki-laki baru semua. Dan kalau kita hadirkan semua anak kita 850-an, barangkali sampai ke halaman. Tidak mungkin. Ditambah guru-guru kita jadi 900-an. Tidak mungkin kita hadirkan semua. Khusus untuk anak-anak kita, terutama yang baru-baru, biasanya kita dengan bapak-bapak dan ibu kita di masjid kita ini, Masjid Taqwa Bukareh, Matoai Bukareh, gabung pengajiannya sekali seminggu setiap hari Ahad. Ini contohnya. Biasanya kita gabung, ya anak-anak ya, gabung, abang-abangnya, kakak-kakaknya biasanya gabung di sini dengan bapak ibu kita di masjid kita ini, sama-sama ikut ta'lim. Dan dimohonkan kepada antum semua menjaga ketertiban, ketenangan. Diharapkan jangan musik seperti yang di sudut sana, tuh kan, jangan mengganggu, jangan ribut. Tadi habis sudah minta maafkan kepada bapak ibu kita, mohon dipahami itu. Nah, mari kita awali kajian kita. Biasanya kita kajian bersambung, tapi malam hari ini tetap kita sambung, cuman kita beri dulu motivasi lah kepada anak-anak kita yang hadir. Yang pertama dulu kita awali dengan membacakan firman Allah Ta'ala surat Al-Mujadalah, atau sering juga orang membaca Mujadilah, ayat ke-11 penggalan ayat terakhirnya. Semuanya menyimak, semuanya menyimak, jangan lihat kamera. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Surat yang ke-58, surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat. Allah maha mengetahui atau maha teliti tentang apa saja yang kamu kerjakan. Itu satu. Berdasarkan ayat ini dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan ulama. Satu, yang mengangkat, yang meninggikan, yang memuliakan seseorang, derajatnya, kehormatannya, atau yang tadi kedudukannya, adalah Allah yang maha tinggi, yang maha mengangkat derajat.
Allah yang meninggikan, yang mengangkat derajat itu namanya Ar-Rafi', yang meninggikan, yang mengangkat. Dalam salat kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, angkat tinggi derajatku di sisimu ya Allah. Allah meninggikan apa dan siapa saja yang patut, yang pantas ditinggikan menurut Allah. Di antara yang Allah tinggikan kedudukannya, kemuliaannya, kehormatannya adalah orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu pengetahuan. Allah tidak akan mengangkat derajat orang yang bergelar, yang berperangkat. Tapi yang Allah janjikan orang yang berilmu. Gelar itu hanyalah pemberian manusia dan pengakuan manusia, penghargaan manusia. Tapi yang akan meninggikan orang bukan manusia, adalah Allah. Jika Allah berkehendak meninggikan, Allah tinggikan. Berarti untuk ananda semua, perhatikan. Kalau ada ustadznya duduk di antara anak kita bagus, karena anak kita bagian sana kelompok agak sedikit sedikit suka mengganggu. Ingat, kalau Allah berkehendak untuk meninggikan, ditinggikan. Karena bukan manusia yang meninggikan. Siapapun yang Allah tinggikan, tidak bisa, dan tidak satu pun yang bisa merendahkan. Karena adalah rafi'. Orang yang berilmu, orang yang Allah janjikan untuk diangkat tinggi derajatnya, dunia dan akhirat. Satu ya. Jangankan orang, dalam surah Al-Maidah, jangankan orang, anjing yang berilmu pun Allah tinggikan derajatnya. Ini anda semua perhatikan. Jangankan manusia, jangankan orang, anjing yang berilmu pun Allah tinggikan derajatnya. Sehingga anjing yang berilmu karena dia dilatih, sehingga dia mengerti dan paham, seperti anjing pelacak, anjing pemburu, yang dia sudah mengerti dan paham apa tugas yang diperintahkan oleh induk sembangnya atau tuannya. Di mana ketika anjing-anjing diajak berburu, lalu dia menangkap hewan buruan, apapun hewan buruannya, apakah rusa atau yang lain-lain, halal dimakan. Dilepaskan anjing pemburu itu dengan membaca bismillah, lalu dia terkam binatang atau hewan buruan yang halal dimakan, seperti rusa. Ditangkapnya rusa, hidup atau mati. Karena dia sudah terlatih, karena dia sudah berilmu, dia anjing itu menangkap bukan untuk dirinya, dia menangkap untuk induk semangnya. Karena sudah paham, dia sudah mengerti dan sudah dilatih. Anjing yang terlatih itu tidak mau dia menangkap buruan untuk dimakan, dibawanya ke induk semang. Begitu juga elang pemburu. Elang pemburu. Elang pemburu yang diburunya adalah kelinci. Dia menangkap bukan untuk dimakannya, tapi untuk nusambangnya. Ya, anjing yang pemburu, kalau dia menangkap binatang hewan buruan, hewan itu halal dimakan, tentu setelah dimasak. Tapi
Kalau anjing biasa yang menangkap ayam atau itik atau rusa apa saja, tidak boleh dimakan. Karena dia menangkapnya, menggigitnya untuk dimakannya sendiri. Dia belum dilatih. Istilah kitanya belum dikader. Jadi kalau begitu, anjing saja yang berilmu ditinggikan derajatnya. Apalagi manusia seperti ini. Faham tuh? Kenapa? Karena ilmunya. Tapi kalau anjing pemburu yang dilatih untuk berburu, kemudian ada pula anjing lainnya ikut berburu, sama-sama menangkap hewan buruan seperti rusa, tidak boleh dimakan. Karena bercampur antara anjing terlatih dengan anjing biasa. Entah anjing mana yang menerkam duluan sehingga mati hewan itu, tidak tahu. Untuk itu jangan dimakan. Karena yang menerkam hewan buruan itu bukan hanya anjing pemburu, tapi anjing biasa juga ya. Apa yang membedakannya? Ilmu. Itu makanya orang-orang yang pergi mencari ilmu, namanya yaltamisu, iltamasa yaltamis, mencari sesuatu yang tidak ada sehingga dia peroleh, dia dapat. Iltimas, dicari-cari sesuatu. Ilmu itu harus dicari. Kalau bahasanya ilmu itu harus diturut. Siapa yang menempuh, kemarin sudah kita sampaikan di khutbah Jumat, kita ulang lagi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh, meniti suatu jalan, untuk mencari suatu ilmu. Boleh ananda semua ini datang dari jauh nih. Ada yang dari Bekasi, dari Batam, dari Kepulauan, dari Riau, dari Dumai, dari Duri. Ada yang Padang, Pasaman, Pariaman, Lubuk Basung juga ada. Lintau juga ada, Masraya juga, gabung banyak. Datang ke sini atau datang ke Pondok Abi Center, tujuannya untuk yaltamis, mencari ilmu. Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Yani Allah berikan kepadanya ilmu, dengan ilmu itu dia bisa masuk surga. Jangan ganggu orang mendengar ilmu ya. Ya. Paham tuh? Atau dalam hadis lain dikatakan, man salaka tariqan yatlubu talab, menuntut. Menuntut itu maknanya berusaha untuk mendapatkan, memperoleh sesuatu sampai dapat, lalu diambil, dipegang erat. Namanya yatlubu, talaba yatlubu. Ditempuhnya jalan untuk itu. Atau pengertian kedua, bukan ditempuh jalan. Bagaimana dia supaya berilmu? Melalui metode-metode atau jalan-jalan tertentu, cara-cara tertentu. Bisa membaca, bisa menelaah, bisa studi banding, bisa meneliti, bisa dilabor. Pokoknya dapat ilmu. Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Itu luar biasa. Sebab
siapapun yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka apa yang dilakukannya itu besar kemungkinan sekali salah. Karena dia melakukan tanpa ilmu. Ini bahasa orang Minang ini. Siapa yang tidak orang Minang paham ini. Kapalang tukang rusak kayu, habis kayu. Tanggung-tanggung berilmu seperti ke dapur, minyak habis, sambal tidak enak. Arang habis basi benaso namanya. Minyaknya habis, sambal tidak enak, waktu terbuang, badan penat. Hasilnya tidak bagus karena tidak berilmu. Itu tingginya ilmu. Sehingga ulama-ulama kita menyatakan bahwa sama kedudukannya antara orang yang mencari ilmu dengan jihad pergi berperang fi sabilillah. Diilhami dalam surah At-Taubah. Malaikat duduk di majlis ilmu duduk bagus. Di majlis ilmu duduk ananda bagus ya. Malaikat angkat topi, respek, kagum, salut kepada orang yang mencari ilmu. Antum-antum sekarang di majlis ini, di tempat ini, malaikat ikut hadir. Duduk dia. Dalam hadis Sahih Muslim, duduk dia bersama-sama, diletakkannya sayapnya, dia tidak terbang, ikut duduk. Karena di sini adalah majlis ilmu. Ketemu ilmu. Ada dua yang merusak. Merusaknya sangat besar, kabir. Fasaduhu kabir. Sangat merusak, membuat bencana. Pertama, orang alim, mutahattikun. Orang alim yang tidak malu-malu berbuat maksiat di tengah ramai. Ini sangat rusak. Karena dia orang alim, dia orang tahu. Ini yang gemuk ini. Yang gemuk, kenapa ketawa-ketawa? Dengarkan ya. Ya. Ya, antum. Orang alim kalau dia berbuat maksiat secara terang-terang, orang tidak bermalu, ini merusak. Apalagi dia ditiru, dicontoh, diikuti oleh orang lain, sangat merusak. Tapi ada yang lebih sangat merusak dan sangat besar bahayanya, yaitu al-jahil, orang jahil, mutanassikun, orang jahil yang rajin beribadah tapi tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu, orang bodoh, mendengar tidak mau, bertanya tidak mau, tapi sok tahu, rajin beribadah, rusak, ibadahnya rusak. Apalagi dia ditiru orang lain, bertambah rusak. Faham anda? Ada faham? Orang alim, jika dia berbuat maksiat, berbuat dosa terang-terangan, tidak malu lagi, ini sangat merusak. Bahayanya sangat besar. Apalagi dia nanti ditiru, dicontoh, diikuti. Seperti guru-guru lah.
Kalau bahasa Minangnya, gurunya pipis berdiri, muridnya kencingnya berlari. Itu contohnya. Itu merusak karena dia guru. Tapi ada yang lebih sangat merusak. Orang jahil, orang bodoh. Rajin beribadah, tapi tidak berilmu. Jauh merusaknya, karena ibadahnya tidak diterima. Apalagi nanti dia punya anak buah, punya anggota, dia juga sering diikuti, sering contoh orang. Maka banyak kerusakan yang timbul oleh orang bodoh yang beribadah daripada orang alim yang bermaksiat. Karena orang alim bermaksiat itu satu saat dia sadar, dia paham dia merusak, dia paham dia bersalah, tapi orang bodoh tidak paham. Makanya kata Imam Bukhari, duduk bagus-bagus. Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu harus lebih dahulu daripada berkata, berucap, berbicara, berzikir, berdoa, dan daripada berbuat, beramal. Tidak boleh berucap, berkata tanpa ilmu. Karena orang yang berkata, berucap tanpa ilmu berbahaya. Satu patah kata yang tidak dipikirkan bahaya mudaratnya, bisa-bisa satu patah kata itu menyerumuskan orang masuk neraka. Yang jauh neraka itu lebih jauh daripada timur dan barat. Diulang lagi nih. Satu patah kata, ini hadis sahih. Satu patah kata yang tidak dipikirkan, yang tidak direnungkan. Apa akibat, apa bahayanya? Atau dia tidak mengerti apa akibat kata-katanya itu. Diucapkannya. Kata itu walaupun sepatah kata bisa memasukkannya ke neraka yang jauhnya lebih jauh daripada timur dan barat, jarak timur dan barat. Ini bahaya berucap tanpa ilmu. Hei, nanti. Ini tidak boleh berkata, tidak boleh bicara, apalagi berzikir, berdoa, lebih-lebih lagi berdakwah. Ilmu tidak ada. Ilmu hanya dapat di bahan-bahan saja. Dengar di YouTube, dengan internet, sudah mengaji pula. Tidak pernah belajar, tidak pernah membaca, tidak pernah menelaah. Ngaji pula. Pandai pula berfatwa. Ini berbahaya lagi. Sangat berbahaya. Dan tidak boleh beramal tanpa ilmu. Karena amal tanpa ilmu, bisa-bisa amal itu salah semua. Makanya berilmu sebelum beramal. Abi ingat nih, fatwa Syekh Utsaimin, salah seorang ulama ikutan daripada tokoh-tokoh ustaz-ustaz kita daripada golongan tertentu. Beliau berfatwa bahwa mendengarkan ilmu lebih utama daripada salat sunat, gitu. Mendengarkan ilmu lebih utama daripada salat sunat, kata beliau. Salat sunat bisa ditunda, tapi mendengarkan tidak bisa ditunda. Beliau juga berfatwa dalam kitab Arkanil Islam beliau. Ketika seseorang masuk masjid, ini laki-laki, ketika itu orang hari Jumat, azan Jumat sedang dikumandangkan. Masuk orang ke masjid. Kebanyakan bapak-bapak kita, orang tua kita berdiri mendengarkan azan.
Lalu setelah azan selesai, salat sunat, khatib berkhutbah. Dalam fatwa itu dikatakan lebih utama setiba di masjid meskipun orang azan langsung salat sunat tahiyatul masjid ringkas agar dapat mendengarkan khutbah. Karena khutbah itu ilmu. Dan kali agak payah anak kita menangkap, tapi biarlah kita coba. Khutbah Jumat itu ilmu yang disampaikan. Dan tidak boleh sembarang orang berkhutbah. Khutbah berbeda dengan ceramah. Khutbah bahasanya ijaz, simpel, praktis, ringkas, mudah ditangkap. Tidak bertele-tele, tidak panjang-panjang. Karena isinya poin-poin saja. Orang yang tidak berilmu tentang ini, dia khutbahnya bertele-tele. Nah, ketika orang masuk ke Jumat, sering kita lihat semuanya berdiri ketika orang azan. Lalu selesai azan, dia salat sunat, imam berkhutbah, khatib berkhutbah. Luput dia mendengarkan ilmu. Dalam fatwa itu dikatakan lebih utama langsung salat sunat ketika orang azan, kemudian setelah itu dengarkan azan kalau masih ada, menyimak khutbah. Lebih diutamakan menyimak khutbah daripada mendengarkan azan. Karena khutbah itu ilmu. Ada sekarang kita yang membaca Quran ini. Misalnya kita mengaji, tidak berilmu dia. Tutup Qurannya, hentikan zikirnya, intikan doanya. Demi ilmu. Karena yang disampaikan itu adalah ilmu. Tutup Qurannya, hentikan doa, hentikan zikir, ilmu. Kalau yang disampaikan itu ilmu. Ini sudah ringkas-ringkas dalam sekian banyak penjelasan ulama. Kemarin sebelum Ramadan, Habib di Madinah mendengarkan seorang syekh dalam halaqah ta'limnya. Kita duduk di situ. Di Madinah, di Masjid Nabawi itu ada halaqah ta'lim. Saya dengar. Salah satu isinya yang beliau jelaskan adalah lebih utama mendengarkan ta'lim ini daripada salat sunat katanya. Ketika itu setelah azan Isya. Orang bergegas untuk salat sunat. Karena di situ sebelum salat Isya, setelah azan Isya ada jeda dikasih. Orang berdiri semua salat. Beliau langsung berfatwa tegas. Duduk mendengarkan ilmu lebih utama daripada salat sunat. Karena salat tanpa ilmu rusak. Tapi orang berilmu salat bisa jadi salatnya diterima oleh Allah. Maka anda semua yang jauh-jauh datang ke sini, ke Abi Center, dan ikut malam hari ini hadir di sini. Jalan-jalan yang anda tempuh, yang murid-murid tempuh ke sini, adalah jalan-jalan yang mengantarkan dan mempermudah jalan ke surga. Amin. Amin. Tahanlah. Sambal tidak enak, inur tidak enak, rindu, tahan. Tahan penderitaan dalam bentuk ilmu. Kita kagum kepada anak-anak yang berani meninggalkan kampung halaman di jauh-jauh datang mengajar, belajar. Sangat kagum. Datang dari jauh-jauh ini. Ini untuk bapak-bapak ibu ketahui, anak-anak kita ini jauh-jauh dari Tangerang, dari Bekasi, dari Garut, Kerinci, Jambi, Batam, Damasraya, Solunto, dan Sejunjung, Solo, Pasaman,
dari Pariaman, dari Padang, dari Buak Baswang, meninjau, cukup. Umpamanya kabupaten di Sumatera Barat rasanya ada semuanya. Di samping luar provinsi. Salut, kita salut mau meninggalkan kampung halaman. Walaupun di sini menangis. Alasannya macam-macam alasannya. Menjelang biasa. Dan menjelang terbiasa. Kalau orang tuanya paham, tahan saja. Jangan sebut-sebut anak, nanti ngontak kepada anak. Anak kita menuntut ilmu. Dia berjalan ilmu. Dia sedang pergi berjihad. Jihadnya jihad dalam ilmu. Karena disebutkan begini, man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar dari rumahnya atau dari kampungnya, man kharaja, siapa yang keluar daripada rumahnya, dari kampung halamannya, fi talabil ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu dengan niat yang ikhlas agar dia berilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah, hatta yarji'a, hingga dia kembali ke kampung halamannya, ke rumahnya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Saya jelaskan sedikit. Keluar dari rumah atau keluar daripada kampung. Kopi Siti, dengarkan. Keluar dari rumah atau keluar dari kampung, dari daerah kita atau dari provinsi kita, untuk menuntut ilmu. Dia disebut dengan fisabilillah, sedang berada di jalan Allah. Kalau mati dia, matinya mati syahid. Nanti bapak kita ada yang dekat di sini, ada yang agak jauh, ada yang dari Kamang, dari kota Bukit Tinggi, dari Medan, Tanjung awalnya. Jauh-jauh. Kalau niatnya datang ke masjid kita ini untuk mendengarkan kaji, mendengarkan ilmu, dengarlah, ini berbeda. Dia fi sabilillah, di jalan Allah. Bahkan disamakan dengan dia jihad, sedang pergi menuju medan perang untuk berperang fi sabilillah. Hatta yarji', sampai dia pulang ke rumahnya. Kalau niatnya benar. Tapi bapak-bapak kita kalah dengan antum-antum yang datang dari Riau, dari kepulauan, dari Jambi, dari Bengkulu, atau dari Jawa sana. Kenapa kalah? Bapak kita dari sini, dekat-dekat, sebentar lagi pulang. Kita dari jauh, sampai nanti antum pulang kampung, nanti habis belajar tamat, sampai pulang antum anggap semuanya fi sabilillah. Luar biasa. Luar biasa. Kalau murid saja seperti itu, kalau talib saja seperti itu, bagaimana kalau gurunya?
Itu makanya guru itu berada di peringkat tertinggi. Para ustaz-ustaz kita jadi guru, tabah-tabah sajalah jadi guru. Karena kita harus tabah. Kalau kita ingin cari ridha Allah, ikhlas, akan dapat amal jariah yang panjang sekali. Selagi anak-anak kita ini mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, walaupun kita mati sudah ribuan atau jutaan tahun, selagi mereka mengamalkan ilmu kita, akan terus menemui kita, menyusul kita faedah manfaatnya. Ini kepada ustaz ya. Makanya kepada ustaz-ustaz, guru-guru itu, malaikat berdoa kepada Allah. Penduduk langit berdoa kepada Allah. Penduduk bumi berdoa kepada Allah. Kayu-kayu, batu-batu, kerikil-kerikil, hewan-hewan, serangga-serangga, ikan-ikan berdoa kepada Allah untuk guru, muallimin nas al-khair, yang mengajari manusia kebaikan. Begitu tinggi nilai guru kalau dia ikhlas. Sebab dia mengajari orang yang tidak tahu menjadi tahu. Kita hafal lagunya itu. Kita bisa menulis membaca karena guru. Kita pintar karena guru. Besar guru. Ini dikatakan guru itu bapakmu. Abukum fid din, bapakmu dalam agama gurumu. Ayahmu adalah bapakmu ketika melahirkan ke dunia. Tapi dalam agama bapakmu gurumu. Karena ayahmu tidak mengajarkan kamu pintar. Yang mengajarkan kamu pintar, berpengetahuan, berilmu adalah gurumu. Makanya adab kepada guru itu harus diutamakan. Kita nanti akan belajar nama adab berilmu, adab berguru, adab di majelis ilmu. Sekarang kita sedang belajar adab itu. Habis sering-sering menegur supaya mulai beradab. Karena baru nih. Ditegur juga, yang bicara habis tegur, yang bermain habis tegur, yang main kampanye habis tegur. Kenapa? Yang coret-coret habis tegur. Karena adabnya. Sebab Imam Syafi'i tidak mau membalik kertas. Imam Syafi'i tidak mau dia balik bukunya. Berbunyi tidak mau dia, takut gurunya terganggu. Itu tinggi adab. Tidak mau dia membalik kertas ini. Nanti terdengar bereseknya, krisiknya di depan gurunya. Terganggu sentuh guru. Nah, adab itu kita pelajari nanti. Apa itu? Ketinggian ilmu. Jadi awal tadi kita baca, anjing pun ditinggikan derajatnya. Apalagi manusia. Kemarin sepintas Abi ulang lagi untuk lebih menguatkan, termasuk kepada bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, dalam khutbah Jumat kemarin di Abi Center, bahwa Nabi Musa berkata kepada bujangnya atau pelayannya atau pembantunya atau pengiringnya atau kepada muridnya, li fatahu, apa kata Nabi Musa? Hai, siapa? Kata siapa? Kata Nabi Musa, la abrah, aku tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti sampai aku ketemu di tempat di mana berjanji bertemu bersua dengan guru. Surat Kahfi. Walaupun akan menghabiskan bertahun-tahun, berpuluh tahun, saya tidak akan berhenti sampai aku ketemu dengan guru di tempat yang dijanjikan. Tekad siapa? Tekad siapa? Nabi Musa itu rasul. Bahkan tercatat kepada termasuk rasul ulul azmi minar rusul.
Nabi Musa. Seorang rasul yang banyak perjuangannya. Rasul beliau, maka Allah perintah untuk terus menambah ilmu. Ketika dikatakan ada yang lebih pintar daripada beliau, beliau tercengang. Maka beliau cari orang yang pintar. Ceritanya panjang, ada yang tambah-tambah ceritanya. Tapi ringkas disampaikan. Kalau Nabi Musa saja, seorang rasul bertekad tidak akan pernah berhenti sebelum dapat apa yang dicari. Nah, bagaimana antum ini? Ayo. Pasang tekad. Apa pasang? Tekad, semangat, pantang. Kalau layar sudah terkembang, pantang surut. Layar kalau sudah terkembang, pantang surut ke belakang. Pepatah orang Makassar itu. Laki-laki jangan dihirau panjang. Anak laki-laki itu jangan dihiraukan, dia laki-laki. Laki-laki pantang menyerah. Tidak akan berhenti sebelum memperoleh apa yang dicarinya. Laki-laki. Orang Minang, orang perantau, pantang dia berbalik pulang kalau sebelum berhasil. Ini yang ini. Semangat. Bertekad. Duduknya bagus-bagus, yang bersandar tuh. Ya, yang baju putih. Bagus duduknya. Ke depan. Ya. Apa tadi? Bertekad. Nabi Musa, guru dia. Karena orang Selatan, Nabi nukil sebuah ini pernah Nabi buat dalam suatu media. Al-alim ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Dengarkan baik-baik ini. Bila perlu catat. Al-alimu ya'riful jahila li'annahu kana jahilan. Orang alim, orang yang berilmu itu pasti dia mengetahui orang yang bodoh. Li'annahu kana jahilan, karena dia dulu bodoh. Faham? Faham? Orang alim, orang yang berilmu itu tahu betul dia orang yang bodoh, orang yang pandir, orang yang ngok raya. Li'annahu kana jahilan, karena dia dulu bodoh. Dia pernah dulu bodoh. Dia pernah dulu tidak tahu. Ketika dia tahu, dia mengerti betul siapa yang bodoh, siapa yang tahu. Walakinil jahil, tetapi orang jahil, orang bodoh, la ya'riful alim li'annahu ma kana aliman. Orang bodoh tetap bodoh. Dia tidak kenal dan dia tidak mengetahui betapa tinggi kedudukan orang berilmu, karena dia belum pernah menjadi orang yang berilmu. Paham? Paham? Orang bodoh, orang jahil, orang ongok, orang bele, la ya'riful alim, dia tidak mengetahui betapa tinggi kedudukan derajat kehormatan kemuliaan orang yang alim. Tidak tahu dia. Dia tidak tahu. Karena dia belum pernah menjadi orang alim. Li'annahu ma kana aliman. Dia belum pernah menjadi orang alim, orang berilmu, sehingga dia tidak tahu bagaimana posisi kedudukan, kehormatan, kemudian orang yang berilmu. Itu makanya dalam surah Az-Zumar, la yastawun, tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, tidak sama.
Mana bisa sama? La ya'riful fadla. Seseorang tidak akan tahu tentang keutamaan orang yang memiliki keutamaan kecuali orang tersebut juga memiliki keutamaan. Anak-anak kita ini kalau sudah berilmu nanti akan menikmati bagaimana nikmatnya menjadi orang berilmu. Dan itu hanya diketahui oleh orang yang berilmu. Orang bodoh tidak pernah tahu, karena orang bodoh belum pernah berilmu. Maka terakhir disampaikan dalam kajian kita hari ini kajian motivasi namanya. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu kalau kajian ini tapi untuk kita semua juga. Untuk kita semua juga. Bahwa dalam segala hal kita butuh ilmu. Kenapa begitu? Saya kutiplah tadi, saya gores-gores apa yang disebut dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Situ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuliskan dalam jilid 1-nya. Kata beliau, "An-nasu ahwaju ilal ilm." Manusia itu sangat butuh kepada ilmu. Manusia sangat berhajat kepada ilmu dibanding daripada hajat kebutuhannya kepada at-ta'am dan syarab, dibanding hajat dan butuhnya kepada makan dan minum. Lianna at-ta'ama wa syaraba yahtaju ilaihi fi yawmi marra aw marratain. Orang hanya butuh makan sehari 2 kali atau 1 kali, paling banyak 3 kali. Berarti kebutuhannya kepada makan maksimal 3 kali. Wal ilm, dan kebutuhan manusia kepada ilmu, yahtaju ilaihi kulla waqt. Orang butuh kepada ilmu setiap waktu, setiap helaan nafasnya. Ini saja kalau kita tidak berilmu, tidak benar mukanya. Kita butuh kepada ilmu setiap helaan nafas. Kita butuh kepada makan pagi, siang, sore. Tapi kepada ilmu setiap memasang sendal tidak berilmu tidak bisa. Membuka reserting tidak berilmu tidak bisa. Menghidupkan motor tidak berilmu tidak bisa. Payah dia menghidupkan motor. Kirana kakinya standarnya, tanah sampingnya ada, tidak bisa dia hidup. Tidak berilmu. Bahkan mencari tangki bensin pun tidak tahu dia di mana, kontak tidak berilmu. Jadi kita butuh kepada ilmu setiap saat, setiap waktu. Makanya manusia membutuhkan ilmu setiap waktu. Dan manusia itu berhajat kepada ilmu melebihi hajatnya daripada hajat kepada makan dan minum. Mudah-mudahan tertangkap bahasanya. Bapak-bapak, ibu kita, doronglah anak kita terus berilmu. Dorong terus. Ada orang tambilan. Mana? Angkat tangan. Tambilahan. Ini tambilan. Kemarin pulang. Ya. Kata mamaknya, kawan Pak Imam, apapun mau kemenakan saya. Kata ibunya, bagaimanapun biayanya. Pokoknya anak saya di pesantren. Karena di tempat saya, di lingkungan saya, tidak bisa. Rusak anak saya itu. Itu titip pesan dari mamandanya. Apapun kehendaknya saya perturutkan. Kata orang tuanya, saya tidak bisa membiarkan anak saya di sini. Ditambilah. Mudah-mudahan dengar ibunya nih. Jika mamaknya bilang, karena wilayah saya tidak mendukung dan tidak mendidik anak ini supaya bisa berilmu. Nanti anak saya pandir katanya. Huru hara. Ya harapan orang tua mamanya itu harus
Pegang kuat ya. Tekad itu. Pegang kuat. Kepada guru-guru yang hadir di sini. Begitu orang mengamanahkan anaknya kepada kita, maka kita harus bertanggung jawab. Pegang amanah. Ini amanah besar. Berjanjilah dengan Allah dan hati sendiri untuk mendidik anak-anak ini. Meskipun kita tidak sempurna, tapi berusahalah kita terus menerus mendidik anak. Besar faedah dan manfaatnya untuk kita semua. Jadi bapak-bapak, ibu, dorong anak kita terus berilmu. Jangan perturutkan anak. Ada orang tua yang tak tahan ke sini dia, akhirnya anaknya lari. Dulu di tempat sekolah Ustadz Iqbal yang imam tadi, ada orang tua di luar. Akhirnya anak pindah, dibawanya pulang kampung. Saya pernah di situ dulu tukang sapu-sapu di pesantren tempat Ustadz Iqbal ini. Murid baru datang, orang tuanya setiap hari datang. Akhirnya anaknya keluar. Orang tuanya tidak tahan pisah dengan anak. Anaknya sudah mau, tapi karena dikunjung setiap hari, keluar anaknya. Orang tuanya tidak tabah. Jadi orang tua juga harus kuat, tabah, super kepada anaknya. Nah, makanya kita kagum kepada anak yang jauh-jauh ini. Ini jauh-jauh semua jajan. Yang baru anak kita 350-an. Maka berjumlah masuk sekarang tahun ketiga, berarti sudah 2 tahun sekolah kita, masuk tahun ketiga kita sudah 450-an. 850-an bukan 400. Sudah mencapai 850-an. Itu pun tidak muat. Tidak muat. Ada yang di masjid sekarang tidur. Ada yang belajar di masjid 3 lokal. Tidak muat. Untuknya kita terus memacu, membangun bagaimanapun. Walaupun menyambar ke sana ke sini, berutang sini, pokoknya membangun. Itu tekad kita semua. Hadir anak-anak kita mengaji di sini bersama kita, kita pahami situasinya. Jadi saya mohon Bapak Ibu memahami situasi anak-anak ini. Tadi sudah awali, ini yang datang ini yang baru-baru. Nih yang muda-muda ini, yang baru ini. Ada yang kopiahnya teleng. Ada yang mainkan kunci. Ada yang coret-coret buku. Ada yang mengganggu. Ada yang duduknya bersandar. Ada yang seperti di lapau duduknya biasanya anak kita. Ada yang matanya sudah 5 watt. 5 watt. Ada yang perempuan lihat-lihat laki-laki. Biasa saja baru. Ke sana. Di sana. Pahami saja. Ini anak-anak. Situasinya begitu. Kelak mereka akan terus bertambah, tambah paham, tambah. Kita doakan anak kita ini. Tuh, dia kan. Apa kerjanya kan? Itu dia. Kita doakan anak-anak kita ini yang jauh-jauh, yang dekat-dekat, yang sedang-sedang. Mereka tetap semangat. Tercapai apa yang mereka cita-citakan. Amin. 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 Sama-sama kita dukung. Yang paling harus mendukung masyarakat kita di sini. Sama-sama kita dukung, doakan. Sama-sama kita sokong. Kalau ada kelemahan, kekurangan, itu manusia biasa. Jangan cari yang jelek-jeleknya. Kita sudah berusaha untuk baik. Kenapa yang jelek-jelek orang dicari? Masyarakat kita di sini paling dituntut untuk menyokong. Kita sudah mengalami 26 tahun mati. Apa jadinya? Tidak ada ilmu di sini. Tidak ada menuntut ilmu. Hilang keberkahan negeri kita. Tidak ada orang menimba ilmu. Tidak ada mengajarkan ilmu. Hilang keberkahan negeri kita. Keberkahan rezeki, keberkahan hidup. Hilang. Dengan ada anak-anak. Sekarang sudah 850-an. Ditambah pula guru-guru. Sudah 1000-an dalam. Setiap hari 1000-an dalam. Mereka membaca Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan yang baik-baik. Mereka salat situ. Itu terpantul sinar di situ, menyinari kita. Ini hanya dapat dipahami oleh orang yang berilmu. Bersinar. Akabah itu, Abisenta itu bersinar, menyinari kita. Tidak bisa ditangkap, tidak bisa dipahami kecuali orang yang berilmu, orang yang paham juga. Yang tidak paham mencacik, mencemeh, mencari yang jelek-jelek, mencari yang lemah-lemahnya. Itu yang orang tidak paham. Bisa minta kepada bapak-bapak ibu kita masyarakat kita di sini, ya mari kita sama-sama menyokong minimal dalam doa. Tidak bisa membangun, jangan meruntuhkan.
Sekian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih kepada anak-anak semua, sudah tertib, sudah aman. Bagus. Kita akhiri dengan doa kafaraah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jama'in. Alhamdulillah. Sebelum bubar, kalau tidak lepas wudunya, untuk apa keluar? Tetap saya dalam, sehingga kita cepat pula salat dan cepat pula kita pulang kampung. Kampung kita kan di Abisenter, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.